Mas Fatoni sebentar. Bentar. Apa lagi traweh ya? Wa'fu anna Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah silaturahim ini sebagai pintu pembukanya berkah dan rezeki yang berlimpah pada kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, kebahagiaan, nikmat iman, dan juga nikmat silaturahim untuk terus dapat sambung dan terus dapat berkolaborasi bersama. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami malam ini, sehingga kami dapat mengungkapkan syukur kami dalam wujud karya, dalam wujud bakti kami kepada negeri melalui karya terbaik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah persatuan di antara kami, jagalah rasa saling mencintai di antara kami, bimbinglah kami, mudahkanlah kami dalam terus berkarya, menciptakan karya-karya terbaik untuk Alma Mater Alsta Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Mbak Ninin atas kesempatannya dan juga Mas dan Mbak Master semuanya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa mengijabah doa kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif yang sudah memimpin doa di malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, saya mau tanya dulu nih, gimana kabarnya kakak-kakak yang tergabung di ALSE Indonesia Choir? Sehatkah malam hari ini? Sehat. Sehat. Udah pada dapat spoilernya belum nih untuk medley lagu Lebaran yang kemarin? Belum ya? Belum ya? Berarti malam hari ini, malam hari ini pada nungguin ya kira-kira seperti apa? Karena sebenarnya dia untuk ALSE Choir sendiri itu seharusnya kalau tidak ada pandemi COVID-19 itu harusnya di bulan Maret 2020 ini untuk proses seleksinya itu dilaksanakan secara offline. Tapi karena memang harus menghadapi situasi pandemi COVID-19 daripada berdiam diri di rumah, tidak ada aktivitas, tidak menghasilkan satu karya, karena pandemi juga sebenarnya bukan satu halangan untuk tidak menciptakan karya, akhirnya di tanggal 17 Agustus 2020 ada konser kemerdekaan yang sebelumnya sudah dilakukan audisi ALSE Indonesia Choir secara online, dan yang pasti dilanjutkan dengan audisi kedua dan juga ketiga, dan ternyata hasilnya sudah ada 7 lagu yang berhasil diproduksi oleh ALSE Indonesia Choir, dan sekarang kita akan saksikan terlebih dahulu ada 3 lagu. Ini adalah hasil dari ALSE Indonesia Choir, Indonesia Raya, Mars ALSE Indonesia, dan Himne ALSE Indonesia. Teman-teman. Ya, waalaikumsalam, putus-putus. Oh, putus-putus. Oke, monggo silakan dilanjut gimana? Ya, untuk Mas Zen mungkin bisa di-play nih untuk lagu Indonesia Raya, Mars ALSE dan juga Himne ALSE Indonesia.
internet nggak stabil. Baik, sambil menunggu untuk prosesnya, mungkin dari teman-teman Alsta sendiri nih yang kemarin sudah ikutan audisi, sudah tersambung kembali.
Mbak Ninin. John. Kok hilang? Apa Mbak Ninin? MC-nya ngilang. Ninin? Oh, Mbak Ninin barusan ngabarin itu, koneksinya putus. Sedang diusahakan lagi. Ini mungkin lagi jelek ya. Di tempat saya juga agak lemot. Apa ya? Atau habis hujan, iya. Nggak apa-apa. Mungkin setelah ini kalau ini rundown acara saya. Jadi gitu. Saya akan memberikan sedikit info dan sambutan untuk teman-teman semua. Ninin udah masuk lagi belum, Om Sen? Belum ya? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Izin ya Mas Firman ya. Iya, monggo. Langsung saya ini aja memberikan info untuk teman-teman. Terima kasih sudah bergabung, terutama untuk teman-teman pengurus ASE Indonesia. Mas Firman sebagai Ketua Umum ASE Indonesia. Mbak Eti sudah gabung belum ya? Mbak Eti belum ada sepertinya. Terus ada juga ada Mas Edi. Sudah ada. Dikasih dulu tepuk tangan buat tadi hasil karya dari teman-teman ASE Indonesia Choir. Mohon maaf sekali seperti biasa karena memang masih pandemi COVID-19, jadi masih harus beradaptasi dengan situasi yang semuanya serba online. Tadi ada sedikit gangguan teknis dari kami. Dan berikutnya kita akan mendengar terlebih dahulu untuk sambutan dari PIC ASE Indonesia Choir. Kepada Mbak Santi, dipersilahkan. Iya, selamat malam. Ya.
nggak apa-apa sebagai PIC. Selamat malam semuanya. Tadi udah saya berikan ucapan selamat datang untuk Mas Firman sebagai Ketua Umum ASE Indonesia. Mbak Eti juga mungkin belum gabung ya, mungkin ada kendala juga ya di jaringan karena sudah janji mau gabung sebagai Ketua Harian ASE Indonesia. Terus ada juga Mas Beni ya, Mas Beni dari pengurus ASE Indonesia juga. Ini Mas Beni itu sebagai Wakil Sekretaris 2 ASE Indonesia. Terus ada Mbak Tini, gitu. Dan lain-lain. Terima kasih sudah berkenan gabung di acara ASE Indonesia Choir ini, di AIC ini. Selamat ketemu lagi juga untuk teman-teman AIC yang udah cukup lama kita nggak ketemu ya. Biasanya seminggu sekali kita latihan bareng, tapi di saat puasa ini kita agak libur dulu sebentar sambil persiapan untuk tayang lagu medley Lebaran yang sudah kita rekam bersama-sama dan malam ini akan kita saksikan bersama. Tadi udah dijelaskan oleh Mbak Nimin, mungkin jadi di awal untuk AIC itu sebetulnya kan kita mengakomodir teman-teman yang hobi menyanyi, tetapi dalam grup ini terus kita berkomitmen jangan hanya hobi menyanyi dan kumpul-kumpul biasa, tetapi kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dan layak untuk dinikmati bersama dan bermanfaat tentunya. Seperti itu. Terus sampai dengan saat ini kita udah melakukan 3 kali audisi, mungkin bagi teman-teman pengurus yang belum tahu, dan sampai sekarang kita sudah ada sekitar 180 orang yang bergabung di AIC. Gitu. Meskipun setiap proyek lagu tidak semuanya bisa ikut, tetapi untuk keseluruhan kita ada sekitar 180 orang. Seperti itu. Terus kita sudah menghasilkan juga 7 lagu ya, diantaranya tadi ada Mars ASE Indonesia, ada Himne ASE Indonesia, terus ada medley ya, medley lagu daerah kita juga sudah pernah seperti itu, dan lain-lain. Totalnya ada 7 lagu yang sudah kita hasilkan. Jadi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita juga sudah ada mandiri ya di grup ini, mandiri. Saya dibantu oleh teman-teman pengurus di ASE Indonesia. Mungkin bisa saya sebutkan. Di sini ada pelatihnya itu Mas Coach Petrus Wahyu. Mana? Udah dada belum? Gitu. Terus ada saya sendiri kebetulan bertugas sebagai koordinator ASE Indonesia Choir. Terus dibantu oleh Mbak Ipit sama Mbak Gisela itu sebagai sekretaris. Terus ada bendahara juga, ada 2 orang itu Mbak Maya Safiti sama Mas Bambang Janarko, Mas BW. Terus untuk IT perlengkapan ini yang menyediakan selalu bersusah payah. Kita ada Zoom, kita ada ya acara-acara seperti ini. Itu ada Mas Zen, Muhammad Zainuddin, dan ada Mas Tanto, Nur Kristantoadi. Itu. Nah, di dalam setiap proyek kita ada PIC. Di sini ada PIC 2, yaitu Mbak Andin dan Mbak Safira. Jadi misalnya beberapa waktu yang lalu ada proyek lagu lagu medley daerah gitu, mungkin Mbak Andin yang bantu. Terus yang ini untuk lagu Lebaran ini kebetulan Mbak Safira yang bantu. Bantu itu dalam artian ya ngoyak-ngoyak pada latihan, terus untuk ikut on time mengirimkan rekaman audio dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi ada PIC masing-masing yang bertugas. Jadi kembali di awal kita sudah ada kepengurusan, terus juga di dalam setiap karya kita pasti membutuhkan effort, yang membutuhkan upaya yang lumayan, yang luar biasa dari teman-teman, baik tenaga, pikiran, dan yang penting juga adalah biaya ya di dalam setiap produksi karya yang akan kita tampilkan itu
kita pasti tidak bisa lepas dari biaya. AIC di awal memang pernah memproduksi merchandise ya di awal dulu, terus kebaikan hati teman-teman juga yang donatur gitu. Kalau sekarang sambil berjalannya waktu, kita sekarang ada iuran bulanan dari seluruh peserta AIC. Meskipun itu tidak wajib, serelanya saja, seikhlasnya saja, tetapi kita bersama-sama menyisihkan sedikit dana untuk terselenggaranya semua proyek yang kita kita jalani, yang kita persiapkan, yang akan kita tampilkan seperti itu. Jadi pujian Tuhan juga, syukur alhamdulillah seperti kemarin ada salah satu lagu kita kebetulan pas Paskah itu dipakai oleh panitia Paskah Ase Kristiani, dan kita ada diberikan tanda kasih dari panitia untuk AIC gitu. Jadi kita senang sekali, benar-benar jadi karya kita dihargai secara nyata. Ini seperti itu. Saya sudah sampaikan terima kasih kepada panitia Ase Kristiani. Nanti mungkin detailnya laporan keuangan akan disampaikan oleh Mas Dewe ya, Mas Bambang Wijanarko. Kebetulan Mbak Maya juga sedang pemulihan, jadi diwakili oleh Mas Dewe. Itu terus nanti acara kita adalah persiapan untuk ulang tahun yang pertama. Nanti tidak terasa kita sudah akan berulang tahun yang ke-1 tahun gitu. Padahal di masa pandemi kita juga waktu itu kan Juli kita audisi, terus kita konser kemerdekaan Agustus sekaligus hari jadinya AC Indonesia Choir. Nah, cepat sekali waktu berlalu, besok sudah mau ulang tahun yang pertama. Jadi kita ulang tahun pasti akan menampilkan yang terbaik dong, pasti akan menampilkan yang lain daripada yang lain. Jadi dalam artian kalau kemarin itu kan secara online, secara virtual saja kita nyanyi bareng dengan dari kita latihan virtual. Mungkin kalau besok ada dua macam, yaitu online dan offline. Offline dalam artian offline tetap kita bareng menyanyi, tapi kita latihannya tetap by online dulu. Jadi nanti hanya perlu beberapa kali saja bertemu, dan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang sedang kami persiapkan. Jadi nanti mungkin teknisnya Coach Petrus Wahyu yang bisa menjelaskan. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup begitu. Terus untuk ulang tahun pertama besok itu kita mungkin akan mempersembahkan beberapa lagu, jadi nggak hanya satu seperti biasanya per project itu, enggak. Mungkin online-nya kita bisa 2 lagu, terus untuk offline-nya bisa 3-4 lagu seperti itu. Jadi benar-benar mohon kedisiplinan teman-teman, mohon benar-benar yuk kita sama-sama mempersiapkan ini sehingga menjadi hasil karya yang terbaik dari kita. Kembali lagi, untuk itu kita pasti tidak bisa lepas kan dari kebutuhan biaya, pasti seperti itu. Jadi nanti mohon kesediaannya teman-teman juga, mungkin kita akan melakukan berbagai macam hal lah. Ini juga baru awal ya, baru nanti kita akan bareng-bareng bicarakan di grup seperti itu. Jadi mengingat kembali beberapa waktu yang lalu dari Mas Firman, dari Mas Ketua Umum kita ini, itu kan ada masukan bahwa mungkin AIC bisa kalau saya nangkepnya tuh mungkin tanda kutip dikomersilkan, mungkin begitu ya. Jadi dengan kita membuat album atau bagaimana, salah satunya misalnya album religi Islami sekarang ya, Muslim itu. Mas Firman, makanya dari itu kita sudah mempersiapkan untuk mengawali pesan dan masukan dari Mas Firman. Itu ini yang kita lakukan untuk awal, yaitu mempersembahkan medley lagu Lebaran dari
AIC begitu. Nah, kebetulan momennya pas sekali waktu Lebaran ini. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat tayang itu bisa berkenan untuk kita semua. Seperti itu, kami tetap mohon bantuannya Mas Firman dan semua teman-teman pengurus ALSA Indonesia. Bagaimana kami harus berbuat yang lebih baik lagi untuk AIC ini, gitu. Mohon bantuannya, mohon sarannya, atau mohon yang bisa sehingga AIC lebih maju lagi. Seperti itu, Mas Firman. Jadi pesan-pesan yang dulu sudah kita lakukan di awal ini. Nanti mudah-mudahan pada saat menyaksikan kita bersama-sama lagu medley Lebaran ini bisa berkenan. Seperti itu ya, Mas Firman dan teman-teman semuanya. Cukup dari saya. Terima kasih semuanya, terima kasih dukungannya. Satu hal kami yakin bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami sekarang, meskipun pandemi, meskipun apapun yang mungkin kurang enak, kita tetap bisa berkarya, bisa berbagi kebahagiaan dalam kebersamaan di dalam bersama teman-teman ALSE itu, dan yang lebih lagi bisa bermanfaat untuk semuanya. Begitu. Sekian, matur nuwun, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Mbak Santi sudah memberikan dan juga menjelaskan terkait dengan hal yang sudah dilakukan oleh ALSA Indonesia Choir dan rencana ke depan dan harapan, sekaligus harapan dari ALSA Indonesia Choir. Berikutnya kita juga akan mendengar laporan keuangan dari Bendahara ALSA Indonesia Choir kepada Mas Bambang Wijanarko. Silakan Mas Bambang. Baik, terima kasih Mbak Nining. Selamat malam Mas Firman selaku Ketum ALSA Indonesia, dan juga selamat malam kepada seluruh teman-teman pengurus ALSA Indonesia dan juga seluruh teman-teman ALSA Indonesia Choir yang sangat luar biasa talentanya. Saya selaku bendahara sebenarnya berdua dengan Mbak Maya Safitri dari 89. Dalam kesempatan ini izinkan saya mungkin mewakili Mbak Maya untuk menyampaikan mungkin sedikit summary mengenai report keuangan dari ALSA Indonesia Choir. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh koordinator AIC Santi tadi, bahwa memang tujuan dibentuknya AIC ini diantaranya adalah yang pertama mungkin menghimpun dari teman-teman ALSA Indonesia ini yang memiliki talenta dan hobi yang sama dalam bernyanyi. Sedangkan yang kedua adalah tentunya tidak hanya berhenti berhimpun dan punya kesamaan hobi, tapi juga tentunya melahirkan satu karya-karya yang memang bisa mengangkat nama ALSA Indonesia. Setidak-tidaknya ALSA Indonesia itu punya kegiatan dalam setiap kondisi apapun itu. Sampai dengan saat ini, ternyata mungkin ada sesuatu yang bisa dibanggakan bahwa ALSA Indonesia Choir sebagai satu organisasi, ini ternyata bisa mandiri secara finansial, Mas Firman. Jadi sekarang ini sudah tidak ada ketergantungan lagi kepada, ya mungkin kepada ALSA Indonesia, sekalipun kita pun juga masih tetap terbuka seandainya ALSA Indonesia pun juga ingin berperan serta dalam menunjang finansial dari ALSA Indonesia Choir. Namun, dalam hal kemandirian finansial ini, kami dengan segenap anggota ALSA Indonesia Choir dalam satu kesempatan sudah bersepakat bahwa kita menggaungkan kampanye untuk melakukan iuran secara sukarela, di mana tetap ada ketetapan nilai itu paling tidak jumlahnya sekitar 50.000 per bulan. Ini ada summary laporan keuangan untuk periode bulan April kemarin. Dalam periode bulan April kemarin, ternyata dari waktu ke waktu untuk tingkat kepesertaan anggota yang melakukan iuran ternyata semakin meningkat. Sehingga saat ini untuk
saldonya, untuk saldo saat ini sampai dengan akhir April kemarin adalah Rp13.422.448,97, di mana untuk potensi pendapatan yang bisa dihasilkan dari Alsa Indonesia Choir ini adalah dari yang terbesar adalah dari iuran anggota. Kemudian ada setoran sisa donasi AIC periode lalu sekitar Rp807.038, dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh koordinator AIC bahwa sekarang ada fenomena baru bahwa ternyata karya-karya AIC itu diapresiasi. Salah satunya adalah oleh subbidang otonom Alste Kristiani pada saat kemarin ada perayaan Paskah virtual, di mana karya lagu Alste Indonesia Choir itu dijadikan materi acara perayaan Paskah virtual. Itu AIC mendapatkan tanda kasih dari panitia Paskah sebesar 1 juta. Saya kira ini juga merupakan pengaruh yang baik dari pancingan yang pernah dilontarkan Mas Firman, bahwa suatu saat memang karya-karya AIC ini memang harus dihargai atau paling tidak ada apresiasi yang nantinya justru manfaatnya atau benefitnya dikembalikan lagi untuk kesejahteraan AIC. Kesejahteraan di sini ya tentunya adalah bahwa kita kembalikan lagi tujuan awal berdirinya AIC tentunya adalah tempat berhimpun dan terus selalu berkarya. Artinya dana-dana AIC yang terkumpul ini nantinya juga kita gunakan untuk memproduksi suatu karya, untuk pembinaan seluruh teman-teman anggota AIC yang pada akhirnya nanti akan membesarkan dan mengharumkan nama Alste Indonesia sendiri. Bahkan ke depan mungkin kita juga punya wacana bahwa mungkin apabila bidang-bidang di Alste Indonesia memiliki satu kegiatan atau suatu momentum acara yang skalanya juga mungkin besar, ada baiknya mungkin juga nantinya akan menampilkan karya-karya AIC yang tentunya juga dari kepada AIC pun juga akan diberikan tanda kasih dari bidang-bidang yang memang menggunakan karya-karya dari AIC. Dan saya pikir dengan dinamika yang ada di AIC, di mana ada kegiatan, ada anggota, dan juga mandiri secara finansial, harapannya ini akan menjadi presiden baik atau akan menginspirasi bidang-bidang yang ada di Alsta Indonesia untuk dapat berkegiatan setidak-tidaknya seperti apa yang sudah AIC lakukan, Mas Firman. Ya memang sedikit banyak tantangan itu pasti ada, tapi seperti yang Mas Firman pernah bilang bahwa dibutuhkan satu kreativitas dan terobosan agar kita setidak-tidaknya eksis dan selanjutnya terus berkembang. Sementara laporan dari Bendahara itu saja. Terima kasih, salam sehat selalu. Masih di mute, Mbak Ninin. Terima kasih untuk Mas Bambang Wijanarko yang sudah memberikan laporan keuangan dari Alsta Indonesia Choir yang sudah cukup rinci, dan yang pasti sebenarnya yang setelah ini adalah yang paling ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman Alsta Indonesia Choir, dan mungkin kita juga akan memberikan penjelasan secara langsung dari Coach Petrus Wahyu terkait dengan first anniversary-nya Alsta Indonesia Choir. Seperti apa sih sebetulnya secara teknis nantinya untuk anniversary dari Alsta Indonesia Choir? Silakan Coach PW. Terima kasih Mbak Nin ya. Oke. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam Mas Firman, Ketum Alsta Indonesia. Perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit tentang rencana HUT pertama AIC. Ya. Agustus nanti kita ulang tahun yang pertama, dan beberapa saat yang lalu Santi dan Dewi ketemu, kita ngomong-ngomong gitu ya, kira-kira kita mau buat apa gitu. Akhirnya melihat kondisi dan melihat situasi, saya memberanikan mengusulkan kalau kita yang namanya ini kan AIC memang kelompok
paduan suara ya. Alstra Indonesia Choir kan kelompok paduan suara. Mestinya kalau ulang tahun ya dirayakan dengan bernyanyi dalam suatu parade atau konser paduan suara. Saya kira itu yang intinya itu adalah konser paduan suara. Nah, dari situ dari tujuan itu atau rencana itu, maka kita memikirkan bagaimana apakah kita berani untuk selain virtual choir seperti yang telah kita lakukan saat ini, apakah berani kita melakukan konser offline. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena sudah ada beberapa contoh sebetulnya dari kelompok-kelompok paduan suara di Indonesia, terutama perguruan tinggi ya, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok independen itu sudah mulai berani untuk latihan offline dan konser offline walaupun belum ada penontonnya. Artinya konser offline itu maksudnya begini. Jadi dia direkam dulu, tapi nyanyi dalam satu bentuk paduan suara seperti pada umumnya ya. Kemudian baru ditayangkan secara online di YouTube atau di medianya mereka begitu. Jadi memang betul-betul konser, tidak virtual choir, artinya tidak seperti yang dilakukan oleh kita selama ini ya, yang nyanyi sendiri dari rumah kemudian diedit jadi satu. Kalau yang rencana offline itu memang mengharuskan kita ketemu sih, memang harus ketemu untuk berlatih bersama, kemudian nanti direkod secara live, diambil gambar, diambil video secara live untuk kemudian ditayangkan pada saatnya bersama-sama dengan hari ulang tahun itu. Entah nanti acaranya dikemas bagaimana, tapi yang jelas kita menyanyinya dalam satu komposisi paduan suara seperti layaknya. Jadi sudah ada beberapa contoh yang sudah terjadi dan saya berharap moga-moga ke depan sampai Agustus juga kita berani untuk melakukan itu dengan pasti ya, menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Ya, saya cuma cerita saja, beberapa hari ini saya juga diminta melatih satu perusahaan itu. Saya bilang, apakah Bapak Ibu berani? Mereka bilang berani karena memang selama ini kan mereka kerja di kantor itu, kemudian mereka kepengen nyanyi dan orangnya memang tidak banyak sih, hanya 25 orang dan ruangannya memang latihannya agak luas. Kemudian kita kalau latihan itu selalu pakai masker. Jadi latihan nyanyi pun pakai masker dan itu tidak masalah. Dan saya boleh cerita juga bahwa di tempat saya di gereja itu mulai sudah ada petugas paduan suaranya, mulai sudah ada. Dulu belum ada, kita misa belum boleh, itu sekarang sudah dibuka boleh, tapi memang harus ada kalau di gereja saya itu harus menunjukkan kartu anggota istilahnya, diberi kode gitu dan jam-jamnya tertentu, tapi sudah ada paduan suaranya, walaupun masih sedikit orang, hanya 6 orang, dan nyanyi harus pakai masker, seluruh umat dan sampai pastornya juga harus pakai masker terus selama perayaan Ekaristi awal sampai akhir. Jadi prokesnya betul-betul dijalankan. Dan puji Tuhannya memang moga-moga tidak menjadi klaster-klaster baru gitu ya. Moga itu. Karena saya sih berpendapat bahwa kita harus menjaga diri sendiri supaya waspada diri sendiri. Menggunakan masker. Kalau misalnya latihan paduan suara ya harus menjaga jarak, tidak latihan. Seperti dulu kami angkatan 89 tuh, saya cerita saja. Dulu kita pernah reuni 25 tahun kalau tidak salah ya, 25 tahun betul ya. Itu kan juga ada paduan suara. Tetapi saya cerita aja ini ya, latihannya 2 jam, 1,5 jam guyon, 1,5 jam latihan, 1,5 jam itu makan-makan guyon dan sebagainya, itu belum masa pandemi. Ya, 1,5 jam latihan. Nah besok ini tidak boleh begitu. Besok tidak boleh begitu. Itu jadi nanti kalau kita mau teman-teman setuju yang ada di Semarang sekitarnya atau berani ya, untuk latihan, sebenarnya tidak banyak, 30 orang aja atau ya 30 sampai 40 mungkin ya 30 ya. Nanti latihannya dicari tempat yang luas. Mas Fajar mungkin sudah menyediakan aulanya dia di PLNI kalau tidak salah.
itu besar, kapasitas 400 kalau diisiannya orang 30 kan sangat-sangat mencukupi untuk latihan, dan prokesnya harus dijalankan. Saya kira itu rencananya begitu. Ya, ini memang minta persetujuan teman-teman semua harus apa namanya, menyetujui dan mengikuti dengan senang hati, dengan bahagia, karena ya mudah-mudahan dengan bahagia bisa bahagia terus. Nah, untuk latihannya memang tidak bisa banyak guyon begitu. Misalnya kita 1 jam ya 1 jam itu selesai harus pulang, tidak boleh bergerombol, tidak boleh kangen-kangenan, itu sudah harus ketat. Dan saya nanti apa namanya, saya akan menjaga ketat itu karena saya juga ini bagi saya terus terang ya teman-teman, bahwa kalau bisa latihan offline itu sangat anugerah sekali. Karena selama setahun ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, paduan suara mati secara dalam tanda petik ya. Banyak virtual choir yang diciptakan, tapi kan memang apa namanya, esensinya agak berbeda dengan nyanyi bersama dalam satu paduan gitu ya. Dalam satu paduan yang konvensional yang bisa dinikmati secara lebih indah sebetulnya kalau menurut saya sih. Jadi kalau bisa saya akan menjaga benar-benar untuk prokes ini supaya nanti latihannya berjalan dengan baik. Seperti kata Santi tadi, boleh jadi latihan nanti kita masih ada online untuk latihan lagu, tapi mau tidak mau seminggu sekali minimal itu harus ketemu untuk menyatukan, untuk apa namanya, suara-suara itu. Jadi latihannya pertemuan di apa namanya di offline itu latihannya sudah tidak belajar lagu satu-satu, tidak, tapi sudah menyatukan suara, jadi lebih efektif. Dan karena latihannya yang materi lagu itu seperti kita membuat virtual itu, nanti saya kasih contoh suaranya, kemudian dilatih di Zoom meeting latihan, nanti ketemu digabungkan. Kira-kira begitu untuk ulang tahun kita yang pertama. Nah, rencana saya sih begini, untuk virtual choir-nya 2 lagu, untuk offline-nya itu 4 lagu begitu. Jadi nanti ada 6 lagu. Kalau misal ada konser, jadi konser ulang tahun itu ada 6 lagu. Kalau 6 lagu per lagu katakanlah 3-4 menit kan hanya cuma 24 menit untuk lagunya saja. Nah, nanti ditambahi lagu mars, himne, dan sebagainya, mungkin dalam waktu 1 jam konser ulang tahun akan selesai gitu. Atau 45 menit selesai, karena kan ditayangkan di YouTube misalnya, jadi kita nontonnya bukan pakai meet up begini, tapi sudah menonton suatu bentuk tayangan konser, linknya ini ya itu bisa begitu, bisa seperti paskaan, seperti apa ya kemarin Bojong Festival ya itu seperti itu, bisa langsung streamingnya langsung bisa ditayangkan di situ. Nah, itu kan butuh proses rekaman, editing dan sebagainya, recording maksud saya. Yang kalau yang virtual memang butuh editing. Itu kira-kira untuk hari ulang tahun. Nah, kemudian sebetulnya ada lagi kegiatan yang mau saya usulkan. Mumpung ini kumpul aja semua di sini, saya mengusulkan aja sekalian karena ini baru pertama kali setelah pandemi jalan ini, ada satu kepanitiaan yang berani mengadakan kompetisi paduan suara secara offline, walaupun dibatasi macam-macam, ya. Ya hibrid, ada yang online, ada yang offline. Dan terus untuk paduan suara ini offline. Yang ngadain Satya Dharma Gita Fakultas Hukum Undip. Ya sudah dia sudah melaksanakan kompetisi ini sudah 8 kali, jadi artinya sudah berumur 16 tahun. Biasanya 2 tahun sekali dan memang kompetisinya bagus. Nanti di bulan Oktober mereka membatasi sangat sedikit, penyanyinya hanya 25 maksimal seluruh penampil, harus 25. Nah itu saya melihat ada, maksudnya gini, kalau mau ikut ya boleh, tapi itu artinya latihan ya harus serius ya. Nanti di bulan Oktober itu.
setelah proyek ulang tahun kalau mau itu dilanjutkan ya boleh. Kalau nanti ya namanya yang penting kita happy ya. Kalau untuk kompetisi kita tidak bisa memburu kemenangan, tapi berusaha untuk menang oke, tapi tidak harus menang kan gitu. Jadi tetap latihan dengan serius. Itu rencananya. Jadi ada ulang tahun di Agustus. Mungkin kalau teman-teman setuju Oktober silahkan, kalau mau ikut nanti saya akan Santi mengaturnya bagaimana. Kalau saya sendiri nanti akan bawa, mungkin kalau orang tua setuju akan bawa SMP, SMA, sama perguruan tinggi, ada perguruan tinggi yang saya latih, kemungkinan juga akan mengikuti ini, ya. Itu yang akan dilakukan. Semoga lancar dan semoga pandeminya semakin turun, semakin bisa dikendalikan. Yang penting kan itu. Kalau bisa dikendalikan, ya berarti moga-moga bisa agak lebih longgar lah kita lah. Kira-kira begitu yang perlu saya sampaikan sementara ini. Silakan nanti teman-teman ditanggapi, entah lewat di grup nanti atau bagaimana tentang kegiatan ini dan cara-caranya bagaimana, teknisnya Santi bagaimana untuk mengatur, yang terutama ulang tahun ya. Yang jelas, mohon maaf dulu, nanti misalnya akan diputuskan 30 orang atau 25 orang yang offline, kemudian yang daftar misalnya 40, ya mohon maaf dengan sangat terpaksa saya harus memilih siapa yang berkomitmen dan siapa yang saya mau ngomongnya gimana ya, karena di paduan suara itu tidak bisa mengandalkan satu orang yang bisa nyanyi, tetapi kehadirannya kurang. Atau sebaliknya, kehadirannya terus, tapi orang bisa menembak nada yang benar. Jadi ono false terus gitu. Itu juga tidak bisa juga begitu. Yang dibutuhkan adalah orang yang tidak fals, begitu kan? Dan punya komitmen latihan rutin, tidak bolong-bolong. Itu yang dibutuhkan. Jadi dan ya kalau idealnya sih bisa nyanyi bagus begitu. Tapi kan memang semangat kita dari awal di sini kan tidak begitu ya. Tapi yang penting bisa nyanyi tidak fals begitu. Nanti dibuat supaya bagus gitu kan. Itu tugas saya. Ya, jadi gitu. Dan ini nanti silakan pengurus AIC mau memutuskan berapa orang yang harus ikut offline dan mau. Kalau lebih dari ketentuan, misalnya kita butuh 30 aja deh. Misalnya ya 30 aja. Nanti kalau ada 40-50 yang daftar, ya mohon maaf saya harus memilih gitu ya. Memilih supaya, karena itu masuk program mendadak teman-teman. Kalau maksudnya mendadak itu bukan mendadak maksud saya, karena persiapan ngomongnya sudah cukup lama, cuman latihannya itu mepet lah, waktunya sedikit. Ini kan sudah nanti mungkin mulai bulan Juni ya, mulai latihan, karena Mei dihabiskan dulu, setelah Lebaran, libur-libur nanti mulai Juni kita mulai latihan gitu, 2 bulan lah, pertemuan berapa kali, Agustus sudah harus latihan. Kira-kira begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-teman semua teman-teman bisa memikirkan lagi, membahas lagi kira-kira yang enak bagaimana, dan kalau misalnya setuju ya dengan dengan sepenuh hati setuju gitu. Karena ini memang ya kita kalau ngomong semua sibuk semua ya, termasuk saya juga sibuk juga ngurusi paduan suara gitu. Cuman ya kalau memang kita mau AC, mau tampil, mau buat karya ya memang harus menyisihkan waktu. Maka mungkin latihannya mungkin ya weekend gitu. Mungkin selama 2 bulan, weekend keluarganya agak dikurangi sedikit misalnya. Misalnya, tapi nantilah kita lihat nanti waktu tenis setelah terkumpul orang-orang yang sedia berlatih secara offline. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nini. Terima kasih Coach PW. Nah, sebelum teman-teman dari ALSA Indonesia Choir bisa memberikan feedback, tapi mohon maaf karena waktu yang sudah semakin malam, jadi nanti untuk feedbacknya mungkin akan dibatasi hanya beberapa teman-teman dari ALSA Indonesia Choir saja. Tapi sebelumnya Mbak Santi selaku koordinator dari PAIC, silahkan kalau mau menambahkan. Sebenarnya nggak menambahkan. Tanya aja, Coach itu nanti untuk lagunya kira-kira
Sudah ada bayangan? Maksudnya itu lagunya tuh apakah santai, apakah pop, apakah bagaimana, ataukah benar-benar yang serius untuk choir gitu kan, teman-teman juga tahu. Oke, thank you. Oh ya. Jadi yang untuk virtual choir kita mungkin akan mencari lagu-lagu yang riang gembira santai untuk bisa didengarkan nyanyi bersama di rumah ya. Tapi yang untuk offline, saya nanti merencanakan memang lagu-lagu komposisi paduan suara. Artinya memang dibuat untuk paduan suara. Artinya gimana ya? Saya ngomong lagu yang kemarin kita virtual itu juga dibuat untuk paduan suara, tapi maksud saya yang untuk paduan suara yang klasik gitu ya. Artinya ya bukan klasik dalam arti zaman klasik nyanyi zaman dulu sudah, tapi memang dibentuk komposisi paduan suara. Misalnya komposisi paduan suara itu kayak begini. Teman-teman SMA dulu pernah nyanyi lagu Bumiku Indonesia enggak? Nah, itu komposisi paduan suara. Terus kalau medley Lebaran, lagu Paskah kemarin, virtual Paskah kemarin, itu komposisi paduan suara. Semacam itu, yang The Majesty and Glory of Your Name itu komposisi paduan suara, dibuat semacam itu. Atau aransemen, kalau rencana kan saya mau nyanyi lagu daerah juga, aransemen yang dibuat untuk paduan suara. Jadi untuk yang offline itu memang maksudnya lagunya khusus gitu ya. Jadi dalam arti khusus itu memang sungguh-sungguh lagu-lagu untuk paduan suara. Bukan misalnya gini lagu yang memang dibuat lagu pop dibuat sederhana begitu, bukan. Tapi misalnya lagu pop ya dibuat memang untuk paduan suara. Kira-kira begitu. Jadi lebih serius lah gitulah. Lagunya lebih serius gitu. Memang paduan suara benar. Tidak istilahnya apa ya? Nilai-nilainya paduan suara akan kelihatan di situ. Lebih daripada untuk virtual choir ya, yang offline lebih begitu. Itu Cik San. Iya, oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Santi sudah terjawab pertanyaannya oleh Coach PW. Dan berikutnya kita mau langsung mendengar saja arahan dari Ketua Umum Alste Indonesia, Mas Firman. Silahkan bisa memberikan arahan untuk teman-teman Alste Indonesia Choir. Baik, terima kasih Mbak Ninin yang kami cintai dan kami banggakan. Mas, Mbak, anggota Alste seluruh Indonesia. Mas dan Mbak pengurus anggota Alste Indonesia Choir AIC dan segenap peserta AIC Meet Up dan tayang perdana medley Lebaran pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulana wa ni'man nasyir wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita bersyukur sampai dengan hari ini kita semua sehat walafiat, bertemu dalam suasana yang sangat luar biasa. Dalam kondisi yang kita berhadapan dengan pandemi COVID, tapi kita tetap semangat dan tidak hanya semangat, tetapi berkreasi, berkarya. Oleh karena itu saya menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, apresiasi. Dan yang ketiga adalah prokes, disiplin protokol. Pertama, terima kasih kepada Mas PW, ya, matur nuwun sangat, betul-betul ya, sangat luar biasa ya, atas waktu yang diberikan, motivasi, kontribusi, dan semuanya ya, sehingga dapat terjadi seperti sekarang ini. Tentunya di samping pelatih AIC, juga Mbak Santi, koordinator AIC atau AIC, Mbak Sapira, selaku koordinator medley Lebaran, dan segenap Mas dan Mbak Panitia yang telah meluangkan waktunya
untuk penyelenggaraan kegiatan AIC Meetup dan tayang perdana medley Lebaran pada sore hari ini tentu saja. Saya melihat bahwa kegiatan ini sebetulnya ajang mencari bakat. Ini kalau sudah dilatih sama Mas PW, bisa mengkomersilkan secara individu ataupun secara institusi. Ya kalau suaranya bagus kan nge-MC juga enak. Nge-MC nah iso nyinden, iso nyanyi, wah pasti dipakai di mana-mana gitu. Banyak alumni-alumni SMA 3 yang saya pakai di Jakarta untuk acara-acara kawinan, gitu, tunangan, lamaran tuh nge-MC itu. Karena nge-MC-nya tuh ternyata nggak cuma pinter ngomong atau pinter guyon, tapi juga punya talenta yaitu nyanyi, nyinden. Nah ini saya matur nuwun sekali lagi nih kepada Mas PW yang sudah dengan sabar ya membina, ya, memotivasi adik-adik semuanya. Ini adik-adik ini ada 3 level ini ya. Ada yang sudah kolonial, ada yang masih muda banget, milenial. Antara milenial dan kolonial ini yang semangatnya luar biasa ini ya. Kumpul-kumpulnya masih ada. Nah, kalau kami ini kan hanya Tuturi Handayani kan. Nah, Insya Allah saya selalu support ya. Insya Allah saya selalu support. Yang kedua, apresiasi ya. Ini nanti kalau seandainya ulang tahun, tentu kita harus memberikan apresiasi lah kepada segenap pihak yang terlibat, khususon ya siapa yang jadi ikon, menjadi pendorongnya ini. Ini kan tentu tidak lepas dari peran Mas PW lah dalam hal ini. Dan alhamdulillah ya, Mas PW di tengah kesibukannya bisa melahirkan karya-karya kreatif ya, kreativitas dari seluruh teman-teman, sehingga yang tadinya malu-malu nyanyi sekarang bisa nyanyi gitu kan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya senang sekali karena ternyata menurut penelitian yang namanya hobi, hiburan, nyanyi, seni ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa memberikan efek ya untuk menetralisir segala pressure gitu. Ya teman-teman kalau ada yang tensinya tinggi, kalau ada hiburan gini ya bisa turun. Kalau stres ya, saya dengerin lagu-lagu. Syukur-syukur nanti kalau seandainya lagu religi, lagu daerah, terus kemudian lagu-lagu yang ya anak-anak zaman sekarang itu kalau nanti dibuat semacam apa itu bukan CD lah sekarang yang dicolokin itu, nah itu kan lumayan itu kan, itu bisa aja menjadi hal yang bisa dikomersialkan gitu kan. Ya tentu teman-teman pasti mau lah. Apalagi dalam satu event nanti bisa aja saya ngambil berapa puluh atau berapa ratus gitu kan yang nanti pas kunjungan saya kemana-mana nih saya tunjukin ini kreasinya alumni Alster gitu kan. Di luar negeri kan banyak itu yang Alster. Itu seneng itu. Paling enggak kalau lagu-lagu daerah itu kan, kalau saya pernah perjalanan lebih dari 2 hari 3 hari di luar itu naik mobil keliling-keliling itu ya di Eropa itu dengerin lagu-lagu daerah itu kok seneng banget ya. Rasanya kok kayak di Indonesia tapi nuansanya di luar itu. Nah kalau yang nyanyi anak-anak Alster lebih bangga lagi, lebih seneng lagi, lebih bahagia tentunya. Nah semoga event nanti ulang tahun itu tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga dorongan kepada teman-teman untuk terus bisa berkreasi, ajang silaturahmi, membawa berkah dan menambah umur, insya Allah ya. Karena silaturahmi ini terus jadi pengen sehat, gitu. Pengen umurnya dawa, pengen ketemu meneh lah. Itu memang seperti itu. Wong rande kegiatan begini ya terus jadi ngelangut kan, apalagi kalau sudah pensiun. Alhamdulillah saya diperpanjang lagi 3 tahun ya, orang pensiun meneh toh. Wis 2 periode diperpanjang lagi 3 tahun. Jadi ya alhamdulillah lah masih diberi kepercayaan, tapi itu menurut saya kurang gitu loh. Ini kan dunia bekerja itu kan beda dengan ketemu alumni silaturahim, apalagi semangatnya itu adalah seduluran salawase, guyub agawe satu so gitu-gitu itu kan sebuah nilai yang ada di dalam hati ya. Jadi orang tuh merasa
merasa dekat, merasa tentram, merasa bahagia itu kan mungkin hanya bisa ditemukan pada saat kita ketemu pada saat kita sekolah dulu kan. Nah, jadi iling zaman dhisik lah, iling zaman nom-noman itu lah. Padahal zaman nom-noman ini janjane zaman sing ora karo-karuan itu, tapi jadi lucu-lucuan kan jadi seneng kan. Rasane pengen balik nom meneh gitu. Ning ya ora iso, wis kadung koyo ngene kan. Tapi ya seneng nek kanggo guyonan ya seneng ya gitu itu ya. Nah, saya appreciate ini karena ada lagu Mars, tadi saya catat ada lagu himne, medley lebaran, nanti ada lagu-lagu religi, lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah bolehlah saya nyumbang, soalnya kan waktu saya di luar itu juga sering lagu-lagu daerah gitu kan. Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Manado gitu-gitu kan. Lagu Padang itu menurut saya sebuah kekayaan budaya lah, apalagi nanti dilatih dipandu oleh Mas PW ya. Insya Allah lah kita bisa buat yang lebih baik lagi. Nah yang ketiga, saya tetap menyampaikan kepada teman-teman ini COVID gelombang kedua ini ada. Meskipun sudah divaksin yang kedua kali, tapi tetap hati-hati, tetap 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah kalau kita tetap hati-hati gitu, dan yang tidak kalah pentingnya itu, hidup itu dibuat senyaman mungkin. Seenak mungkin itu. Kalau seumur-umur kita ini Mbak Santi, ojo ngantek ana pressure ngresula lara ati kuciwa ngono-ngono ora perlu. Ora wayahe meneh itu. Betul-betul dinikmati. Betul. Seperti saya ini wong lak ndelok cuman rupaku ketokane seneng ya janjane ya akeh tekanan-tekanan tapi kan tak gawe seneng to. Ngono ta Mas PW to. Nah, Mas PW ini kan begitu kan, urip digawe seneng gitu. Tapi itu justru mengobati banyak penyakit. Serius gitu. Jadi harapan saya memang silaturahmi seperti ini dilanjutkan, ditingkatkan kualitasnya dengan variasi-variasi yang lebih banyak lagi. Ya, sekarang sih ada karya seni suara, besok ada karya seni lukis, kegiatan sosial sudah ada, bangun masjid sudah ada, bangun gereja nanti juga ada, semuanya lah dioptimalkan lah. Saya pasti akan mendukung lah. Karena di situ sebetulnya implementasi dari akhlak itu di situ, akhlakul karimah. Jadi kalau bicara soal akhlak itu sebetulnya implementasinya seperti sekarang ini, saling menghargai, menghormati, mengisi, menghibur, memotivasi. Ya. Akhlak itu ada singkatannya ini sekalian yang saya sampaikan. A pertama itu amanah, jadi hidup itu mesti punya amanah. Jadi guru, jadi supir, jadi sopo amanah. Kedua adalah kompeten. Orang kalau memegang sesuatu mesti kompeten. Nek nyanyi ya iso ngajari wong liya, ben nyanyine luwih apik, kan kompeten lah. Nek dadi wong restoran ya masake kudu enak, ya toh. Ora oleh terlalu kecut, ora oleh terlalu pedes ya. Itu kan kompetensi kan. Dan yang kemudian lagi adalah loyal. Loyal itu dalam pengertian loyal kepada sebuah persahabatan, nilai-nilai setia ya, solidaritas. Dan kemudian kalau kita bilang akhlak ya, harmonis. Hidup itu harus seimbang. Harus ada work life balance. Ora iso nyambut gawe sedina 24 jam, turune cuma 1 jam, 2 jam. Lah bojone karo anake dingengei apa? Ora iso ngono. Saya dulu juga pernah begitu, ngalami lah, tapi sadar lah. Terus cepat-cepat kawin itu. Karena ono lali kawin aku, urip ning luar negeri kan. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi harus ada yang mengingatkan. Jadi itu namanya adalah harmonis ya. Nah, akhlak ya, kemudian adaptif. Adaptif itu orang harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah akhlak. K itu kolaborasi. Ini adalah sebuah bentuk kolaborasi ya dari semua teman-teman ya. Ya antar generasi, antar bakat, ya, berbagai macam suku barangkali, bangsa, keyakinan, jadi bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang apik ya, apik banget itu ya. Jadi kira-kira begitu. Wah, ini ada yang nulis nih, akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Oh, langsung dicatat deh, apik tuh. Jadi gitu ya. Nah, dengan semangat itu terus kita menjadi 2 hal saja. Tadi disampaikan oleh Mas PW. Wong iki kudu iso meluaskan diri, ya. Luas itu ya wawasane, pengetahuane, pergaulanane kabeh diperluas, ya. Dan yang kedua luas itu fleksibel, ya. Luas itu iso mrono, iso mrene, ya. Bisa mengakomodasi, bisa merangkul dan sebagainya. Jadi kuncinya kalau dalam berorganisasi itu kudu luas dan luas. Nah, istilahnya mengudur-uduran tok, engkel-engkelan tok ora dadi-dadi wis to.
Ana wong rapat wis dina wengi metune ora ono hasile, ora usah ngono. Biasa wae. Ya toh. Rapat direksi ora usah nesu-nesuan wis guyu-guyu, pokoke ngene saling mengisi begini wis dadi rampung hasilnya ya padha wae kok. Ana 2 perusahaan yang sijine bos iki nesu-nesu mendina. Nek nesu ki balang-balang hasilnya yang ngono wae kok. Sementara saya yang mimpin ya senyum-senyum aja. Ini tanya sama Mas Alif itu. Ya, Mas Alif kan tiap hari nemenin saya. Ora tau nesu ya hasilnya malah luwih apik kok. Lebih seneng sing ndi? Luwih seneng sing otot-ototan nesu kena stroke utawa sing ya toh berbagi senyuman ikhlas tulung tinulung ngerangkul ya hasilnya luwih apik. Nah kira-kira gitulah. Nah ini sudah diwujudkan oleh teman-teman yang ada di sini. Kita lengkap dengan multi talenta. Ono sing iso nyanyi, ono sing iso ngelukis, ono sing iso gitar, ono sing iso bantu-bantu sosial. Kemarin bantuan APD juga luar biasa, masker. Saya bahagia sekali ya dalam masa pengurusan ini banyak legacy yang sudah kita berikan. Insya Allah tahun ini, tahun depan ya, sampai ke pengurusan 3 tahun ya, itu tetap kita bisa berkreasi dan memberikan yang terbaik, tidak hanya kepada alumni, tetapi untuk negeri gitu ya. Insya Allah alumni-alumni kita itu, kalau mereka sudah pada selesai berbakti, kesibukannya sudah selesai, akan kembali berdiri yaitu Alstel. Ya, insya Allah. Ya, demikian dari saya. Teruskan dan ide-ide kreatif tentu saya dukung. Syukur-syukur Alstel Khair ini bisa fundraising, bisa memperoleh revenue, income secara mandiri. Itu saya senang. Tentu dengan kreativitas. Saya setuju nanti. Apakah dalam bentuk video, CD, dalam bentuk YouTube, monggo saja sih. Yang penting akan kita dukung lah ya, sesuatu yang kreatif dan insya Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kita semuanya. Demikian dari saya ya. Selamat sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menciptakan banyak hal ini ya. Proud ya. Saya sangat bangga sekali kepada segenap insan, khususnya kepada Mas PW. Matur nuwun sekali lagi dan kepada segenap pengurus Alstel Khair ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan. Insya Allah kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terakhir, kalau kita tidak ketemu nih ya, ini kan besok kan libur nih, ternyata hari rayanya hari Kamis. Ya, saya mengucapkan selamat hari raya bagi yang merayakan, ya. Semoga tetap sehat walafiat. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita ada HBH ya, tolong di-arrange acara HBH-nya di mana. Kalau mau hibrid, ada yang offline sama online, monggo saja. Insya Allah saya akan hadir. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Walau muwafiq ila qomitarik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman yang sudah memberikan arahan untuk teman-teman dari Alstel Choir Indonesia. Sebelum nanti teman-teman di akhir juga bisa ya memberikan feedback terkait tadi yang sudah disampaikan sama Coach PW, terkait yang sudah disampaikan oleh Mas Firman dan juga Mbak Santi selaku koordinator dari PIC Alstel Choir Indonesia. Nah, sekarang kita mau foto dulu nih sebelum nantinya kita akan menyaksikan seperti apa hasil dari medley lagu Lebaran. Mas Zen mungkin boleh dibantu kasih aba-aba kali ya. Nah, untuk teman-teman Alstel Choir Indonesia, untuk kakak-kakak boleh fotonya dengan 3 jari supaya terlihat kompak. Yang belum menggunakan virtual background mungkin bisa digunakan terlebih dahulu. Mas Zen boleh dibantu untuk dikasih aba-aba ya Mas ya? Yes, siap. Ini ada 3 halaman. Saya mulai bentar, halaman pertama. 1, 2, 3, jebret. Halaman kedua, sebentar. 1, 2, 3, jebret. Halaman terakhir, bentar. 1, 2, 3, jebret. Matur nuwun. Oke, boleh sekali lagi Mas untuk gaya bebas? Gaya bebas. Boleh. Gaya bebas. Ya, gaya bebas. Bebas, ulangi nggih. Halaman 1. 1, 2, 3, jebret. Halaman 2.
1, 2, 3, jebret. Halaman 3, 1, 2, 3, jebret. Oke, terima kasih ya Mas Den sudah dijebret. Banyak yang nggak pakai ini video ini. Oh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada dokumentasi kalau malam hari ini kita sudah berkumpul bareng-bareng untuk menyaksikan. Ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu karena ternyata setelah saya tanyain juga belum dikasih spoilernya sama Coach PW dan juga Mbak Santi dan tim editor pastinya. Nah, jadi malam hari belum ini. Lihat loh. Aku juga Kenapa, belum Mas? lihat. Aku juga belum lihat. Yang tahu Oh, juga belum lihat. Oh, pelatihnya aja belum lihat ya, apalagi yang dilatih. Oke, jadi malam hari ini langsung saja kita mau langsung menyaksikan seperti apa hasil dari medley lagu Lebaran oleh teman-teman Alster Choir Indonesia. Silahkan Mas Zen.
kasih tepuk tangannya dulu. Keren. Ini belum selesai. Belum selesai. Ini Oh, belum selesai. Wow. Ini credit title-nya aja. Oke, masih ada credit title-nya. Oh, ini nanti yang Aljiro kepengen itu. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Akhirnya sudah resmi dirilis untuk lagu medley Lebaran. Anyway, saya mau ngobrol bentar nih sama Mas Firman. Mas Firman, gimana Mas terkait dengan lagu medley Lebaran yang baru saja ditayangkan oleh teman-teman ASEP? Pertama ini saya terima kasih ya. Ini bagus sekali, ya toh. Nggak kalah lah dengan yang profesional. Dan saya dengarnya senang gitu loh. Ini lagunya Bimbo kalau nggak salah ya. Ya. Ini dikemas dengan campur-campur gitu kan. Apik jadi ini, apik tenan ini. Dan pasti teman-teman yang ngerayain hari raya ini kalau didengar ini pasti seneng ini. Nah, melu-melu nyanyi atau melu-melu geyang-geyang ini seneng lah. Kalau bisa ya ini nanti permohonan kita ya ada lagi lah. Jadi supaya dalam perjalanan pulang kampung nanti saya kalau pulang ke Semarang nyetel itu loh. Ini karena ada COVID aja saya nggak pulang. Kalau nggak ada COVID saya balik ke Semarang, gabung ini malam ini ke sana. Tapi lagu ini menurut saya Mas PW, ini apik tenang. Dan tentu saya akan rekomen lah pada teman-teman untuk mendukung aja kegiatan ya. Kalau perlu iurannya ya teman-teman yang di tempat lain yang ikut ngiur lah. Karena ini kan sudah hasilnya kan dapat dinikmati oleh semua pihak ini. Nanti tayang di radio, tayang di mana-mana itu kan bisa saja menjadi untuk tayang di sana kan tentu menjadi sebuah ajang promosi lah ya, promosi bagi pihak-pihak tertentu yang ingin membuat satu placement. Ibaratnya kalau dalam bisnis itu ada placement, nah placementnya bisa di mana-mana, tempeli lagu kuwi, mesti seneng itu. Pasti kita akan pakai itulah. Nanti dalam kedepannya kan bisa kalau dalam pendekatan lebih komersial nanti bisa tailor made gitu kan. Tapi ini sudah dibuktikan bahwa kreativitas ini menurut saya top lah, bagus. Matur nuwun. Terima kasih Mas Firman atas apresiasinya. Mungkin Mbak Eti juga bisa nih
memberikan komentar gimana untuk hasil medley lagu Lebaran selaku Ketua Harian ALSTE Indonesia, Mbak Eti, bergabungkan dengan Ya, maaf nih Bu Koordinator, saya terlambat. Elengku sesuk itu. Sampai layak lagi nggak fit juga, jadi terus untung ada yang ngingetin loh cepat-cepat nih. Mas Ketum yang saya hormati, saya tuh dengar tadi sampai nggak bisa berkata-kata loh. Saking ya Allah, apik banget, surprise banget tuh. Luar biasa Mas BW, Santi, Mas BW dan lain-lain yang sudah bersusah payah. Ya juga untuk teman-teman semua ALSTE Choir ini yang sudah menyumbangkan suaranya. Ih, apik tenan. Apik nganggo banget, luar biasa. Nah, terkait dengan yang nanti mau ada ulang tahun, ya harapannya karena itu bulan-bulan rangkaian Bojong Festival, mungkin bisa deh kita rangkai ya. Di dalam rangkaian Bojong Festival itu ada salah satu di antaranya adalah ulang tahun AIC, gitu. Bisa aja kan, seperti makro dan sebagainya. Tapi prinsipnya surprise banget ini. Ini kalau banyak yang tahu nih, yang nggak ikut pada acara malam ini, pasti senang banget. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Mbak Eti atas apresiasinya untuk teman-teman dari ALSTE Choir Indonesia. Anyway, untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain kakak nih, yang mau ditanyain terkait dengan mungkin ada tadi yang sudah disampaikan oleh Mas PW, atau mungkin tadi ada yang sudah disampaikan oleh Mbak Santi, Mas Beni. Mas Beni, tumben kok diem-diem aja malam hari ini? Ya, baru agak agak berduka cita tuh ya. Kenapa Mas? Oh, enggak apa-apa Mas, nanti saya japri saja Mas. Kebetulan hari ini tadi kan saya dapat undangan cinta gitu. Enggak itu. Jadi monggo dilanjut. Ini yang jelas bagus sekali. Wes bisa tidur nyenyak saya nanti malam. Alhamdulillah. Sudah menyaksikan hasilnya ya Mas ya. Biasanya pokoknya ya toh. Luar biasa pokoknya. Luar biasa. Dan ini saya yakin kok Mas Firman tadi juga sudah berkomentar sangat positif sekali dengan penampilan AIC malam ini. Saya yakin pasti Mas Firman ke depan juga tidak akan segan-segan lagi untuk mendukung AIC dalam segala hal. Begitu Mas Firman ya? Siap. Ya, siap. Siap, terima kasih Mas Firman. Jadi aku pengen yang Semarang dulu Mas Beni. Monggo Mas. Cara oleh baik ya. Ya, monggo guys. Siap Mas Firman. Terima Monggo dilanjut Ninin. Mas Beni. Dari teman-teman ALSTE Indonesia Choir, mungkin ada yang mau memberikan. Mbak Tini dari ALSTE 79, silahkan. Halo, Mbak Ninin. Assalamualaikum semuanya. Ini mulai tayang kapan ini medley-nya? Medley-nya mulai tayang? Bisa dijawab. Iya, maksudnya mulai tayang di mana? Boleh di-share gitu? Iya. Oh, boleh sekarang. Ini sudah ada YouTube-nya sih tadi, udah gitu. Ke YouTube ada, di chat room ada. Terus nanti kami sampaikan ke WA grup AIC sama nanti untuk disampaikan ke pengurus ALSTE Indonesia juga. Iya, terima dan kasih. ke semuanya teman-teman boleh. Iya. Yang pasti selamat, saya bangga sekali dengan AIC ya. Sudah luar biasa. Iya, Mbak Tini. Mbak Tini ikut nyanyi toh? Enggak, kepengen Mbak, tapi itu harus mau itu, harus nyanyi itu. Iya, nanti kalau ada audisi lagi ya. Boleh ya, boleh. Saya senang nyanyi tapi enggak ikut kebetulan ya. Nanti kalau ada audisi pasti saya ikut ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman yang lain yang sudah bergabung malam hari ini, mungkin atau mungkin ada cerita di balik proses dari lagu medley Lebaran, boleh loh dari teman-teman ALSTE Indonesia Choir, atau mungkin ada yang mau ditanyain nih, mumpung malam hari ini bisa ketemu walaupun secara virtual ke Mas Firman, Mbak Santi, atau mungkin ke Coach PW, silahkan Mbak Eti juga.
Ya Allah, atau mungkin sudah pikirannya nih kalau ibu-ibu biasanya jam segini nanti kira-kira sahur ini keluarga pakai apa ya? Masaknya jam berapa ya? Halo Mbak Ninin. Ya, gimana Mbak? Kadang maaf ini awang-awangannya itu waktu ngirim rekaman itu loh Mbak ya. Kadang-kadang itu kita kalau yang udah ibu-ibu ini mak-mak ini untuk gaptek gitu ya, jadinya harus kemana gitu. Nah itu. Oh, oke. Ya. Mungkin Mbak Santi bisa mau menjelaskan prosesnya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu nih dari pengurus yang lain. Prosesnya seperti apa sih sebenarnya kalau audisi secara online itu? Iya. Iya, jadi prosesnya biasanya Mas PW ya yang bisa jelaskan, tapi mungkin saya bisa bantu sedikit. Untuk lagu-lagu yang akan kita akan kita jalankan itu tergantung lagunya. Jadi kalau biasanya kalau memang bisa langsung rekaman audio sama video, kayak gitu. Kita pakai earphone, terus ada handphone di depannya sambil kita mendengarkan musiknya gitu. Jadi ada guide musik di awal itu adalah kita tentukan lagunya dulu. Terus habis itu partitur itu bagi-bagi suara gitu kan, ada sopran, gitu, alto, bass, tenor seperti itu. Terus setelah itu kita latihan, nah terus rekaman, masing-masing rekaman, bisa langsung audio plus video, jadi audio lewat earphone, terus kita shoot pakai kamera, atau yang terakhir-terakhir ini karena satu tingkat kesulitan lagu, itu agak-agak susah kalau langsung ekspresi sambil nyanyi, dan mungkin agak panjangnya durasi gitu, kita take 2 kali, kita 2 kali rekaman. Pertama, rekaman audio dulu, tidak usah diambil videonya, terus kita nyanyi jadi audionya, terus nanti biasanya kita setorkan ke PIC, ke PIC masing-masing. Dari PIC nanti akan dinilai oleh coach PW. Nanti lolos atau tidaknya gitu. Jadi memang begitu. Kalau lolos ya alhamdulillah, tapi kalau tidak dikembalikan lagi, suruh ngulangi di bagian mana, biasanya nanti ada komen-komen di sini kekurangannya segala macam. Terus yang kedua setelah lolos audio baru kita shoot untuk videonya seperti itu. Sudah nanti setelah itu jadi digabungkan, sudah mungkin ke saya atau bagaimana, baru saya proses lebih lanjut untuk editing yang di kemudian. Seperti itu, nggak susah kok Mbak Tini. Iya, terima kasih. Iya. Gitu. Ya, gimana? Mungkin teman-teman ini sudah agak-agak malam, besok mungkin persiapan Lebaran. Matur nuwun Mbak Tini ya. Iya, sami-sami. Monggo Mbak Ninin. Ya, untuk teman-teman Alster Choir Indonesia yang lain, mungkin masih ada yang mau bertanya atau mungkin mau memberi masukan atau mungkin mau berkomentar melihat tadi hasil lagu medley Lebarannya, silahkan. Sepertinya sudah ini ya. Antara yang pertama masih amazed dengan hasilnya, yang berikutnya sudah pada berpikir, aduh nanti sebentar lagi sahur untuk yang masih menjalankan ibadah puasa besok hari terakhir, terus mungkin ada yang sudah, aduh ini udah saatnya mau beristirahat. Silahkan Mbak Santi, gimana? Iya. Banyak juga yang mau lihat lagi, ngulangin lagi. Oh iya, betul. Banyak banget yang japri ke saya, ini linknya mana, YouTube-nya mana, segala macam gitu. Tapi sudah di-share ya Mbak ya? Iya, ini sambil on the way. Jadi kan ada file besar di Google Drive, nanti kita biasanya siapkan juga untuk file kecilnya, terus kita share juga di FB, di IG, sama di mana pun, mungkin yang pasti adalah di WA group dulu. Nanti kita share semuanya. Oke, jadi buat kakak-kakak dari Alster Indonesia Choir yang mau menikmati medley lagu Lebaran besok pas malam takbiran, tenang aja karena malam hari ini sudah di-share juga, ada di grup, ada di YouTube juga. Dan sepertinya kalau sudah tidak ada yang mau menyampaikan mungkin pendapat, masukan dan juga mau bertanya,
kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga di kesempatan berikutnya sudah bisa bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi, sudah bisa bertemu dengan kondisi yang offline ya, dan yang pasti tetap harus menjaga protokol kesehatan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Mas Firman. Terima kasih untuk seluruh pengurus ALSA Indonesia yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung malam hari ini secara virtual. Mas Firman, terima kasih sekali selaku Ketua Umum ALSA Indonesia. Mbak Eti, terima kasih. Walaupun sedang kurang fit, tapi sudah menyempatkan waktu malam hari ini bergabung secara virtual untuk Road Ramadan to Lebaran, Midley Lagu Lebaran. Dan untuk semuanya, untuk anggota ALSA Indonesia Choir, terima kasih sudah support, sudah memberikan yang terbaik sampai akhirnya bisa menghasilkan satu karya yang terbaik di tengah pandemi COVID-19 menyambut Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, semuanya, Mbak Santi, Mbak Eti. Terima kasih. Mas Firman. Siap Mas Firman. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Mas Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita ketemu di Live ya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Firman, Mas Feni, Mas Dewi, Mas Dewi, Mas Tegar, matur nuwun sedanten. Om Zen aman? Mbak Santi. Ya. Mana rekaman satu nih? Rekaman apa? Rekaman yang itu Eva yang itu loh Mbak, rekaman Idul Fitri yang satu lagu satunya itu loh. Oh, belum yang itu. Kasih skip. Nggak jadi. Maksudku tuh yang rekamanku sama temen-temenku. Oh iya, dia mana Mbak Lis, kita tunggu kok. Ya, nanti tak kirimi ya Mbak. Iya. Atur nuwun loh Mbak Lis. Tak kirimi lagi yang baru. Iya. Hasil didiane Mbak Santi. Mbak Lis gitu ya. Mbak Lis gitu. Kalau di WA group bisa di-delete ya Mbak. Ya wis di-withdraw wis Mbak. Di-withdraw. Enggak, komennya barusan kalau di WA group bisa di-delete. Ya. Di sini di-tipek aja, di-tipek Mbak. Mbak tak tipek. Mbak Santi habis ini tak kirimi ya. Iya, terima kasih. Videoku terbaruku. Iya. Ya ini semoga ini ya benar-benar bisa membawa berkah untuk kita semua. Tadi Mas Firman bagus sekali ininya. Mas Firman bagus sekali responnya tadi. Terus sepertinya ada beberapa lagu juga yang beliau berkenan gitu. Nanti nggak tahu lah, nanti kita atur lagi. Jadi benar-benar karya kita dihargai gitu ya, bukan dalam arti untuk materi saja ya, tetapi kalau ada penghargaan secara real nyata gitu kan kita benar-benar bersyukur dan termotivasi kan untuk menghasilkan yang lebih baik lagi gitu ke depan. Nanti tak kirim nek sudah ada mercon ya. Duer itu. Iya benar. Kira urung mercone Siti iki yo. Mbak, kalau udah ada kiriman lontong opor to ya, tupat ini to ya lontong opor, terus malamnya ada mercon jebluk. Nah, itu nanti tak kirimi ya. Ya, betul. Betul gitu. Kalau ini kan masih H2. Nah, kan memang Ramadan road to Lebaran. Berarti besok tuh masih pada puasa ya? Masih. Iya. Masih sehari. Ini ya? Iya. Sengaja kita tayangkan hari ini karena kan kalau besok mungkin teman-teman sudah repot kan, sudah takbiran, terus benar-benar yang hamil. Tapi sih punyaku nanti tak kirim nek pas sudah ada takbir ya, Mbak. Iya, betul.
hari H. Sudah ada kontong opor, sudah ada mercon, ya. sudah ada takbir. Nanti tak kirim ya. Yes. Mbak Alis lucu. Apa dong Mbak Santi ya? Mbak Alis itu tahun berapa loh, Mbak? Saya Mbak Alis Aska berapa? Aska? 81. Oh, 81. Berarti temannya adikku ya. Apa, Bu? Anu Sugiono, UGM. Oh, IPA apa dulu, Ibu? IPS. Psikologi ya? UGM. Sekarang tinggal di Jogja. Oh. Dulu waktu kuliah di UGM itu bareng sama Mbak Retno Marsudi, sama Gudono, almarhum. Prof. Gudono yang almarhum. Sama di UGM kok nggak ketemu ya? Iya.